Tidak sanggup mengarang lagi. Bab 110. Perlina, kenapa kamu begitu yakin dia tidak akan menolakku? Dibandingkan dengan keyakinan teman baiknya, Darlene sangat tidak yakin. Karena dia merasa bersalah padamu. Pokoknya kamu dengarkan aku saja. Dia pasti akan setuju. Darlene tentu tidak boleh mengatakan dirinya memiliki cara sendiri. Dia melihat ekspresi Darlene yang ragu, teman yang membiarkan temannya begitu saja. Darlene, kamu tidak tahu, Yos di kantor kami adalah seseorang yang sulit diwawancarai. Begitu banyak orang ingin mendapatkan wawancara dengannya dan tidak berhasil. Sekarang, tugas yang sangat sulit ini berada di tangan teman baikmu ini. Apakah kamu tega membiarkanku yang baru bekerja dipecat? Darlene melihat ekspresinya yang berlebihan. Kalau bukan karena tangannya memegang cangkir, dia bahkan ingin menepuk tangan atas aktingnya itu. Perlina, bukankah kamu bilang kamu pergi bekerja ke majalah Matahari Pagi hanya tidak ingin mereka malu? Kebohongan ini sepertinya sudah terlalu berlebihan. Itu tentu saja benar. Perlina dengan merasa bersalah memalingkan tatapannya. Hanya saja kamu tahu aku suka membantu orang. Jadi aku langsung menerima tugas ini. Oh, Darlene menganggukkan kepala, mengartikan dia sudah mengerti. Perlina melihat ekspresi Darlene seperti sedang mengatakan, "Kamu sangat hebat ya, lanjutkan." Lalu tidak ada kelanjutan lagi. Dia merasa seharusnya mengeluarkan cara. Darlene, aku katakan dengan jujur padamu. Asalkan Yos menerima wawancara ini, bonus bulan ini adalah 10 juta. Jangan merasa aku tidak melihat hubungan kita. Kita bonus 4/6 saja. Aku setuju. Darlene tersenyum dan melanjutkan ucapan yang belum selesai Perlina katakan. Lalu menambah. Aku 6, kamu 4. Perlina menahan emosi. Dengan tidak berdaya berkata, Darlene, apakah kamu begitu benar? Tidak apa-apa kok. Bagus sekali. Begitu mendengar bisa mendapatkan uang, Darlene langsung menjadi orang yang tergila pada uang. Karena kesehatan Derek yang buruk, ini sudah menjadi kebiasaannya. Baik. Lagian adalah satu kali merangkul 2-3 pulau terlampaui. Perlina tidak peduli dan melambaikan tangan. Diam-diam memberitahukan pada dirinya, uang adalah bajingan. Uang adalah semua awal dari perbuatan buruk. Uang adalah barang yang tidak dibawa saat lahir dan tidak dibawa pergi saat mati. Uang adalah kotoran. Tidak, dia tidak sanggup mengarang lagi. Kalau begitu, kita putuskan seperti ini saja. Darlene pun setuju. Dia tentu saja senang, tidak menduga mewawancarai seorang Yos bisa mendapatkan bonus yang begitu banyak. Kalau dari dulu tahu dia juga akan pergi bekerja di lantai atas saja, waktunya juga bebas. Perlina, apakah bagian kalian kekurangan orang? Tidak perlu berpikir dengan otak, melihat ekspresi Darlene saja. Perlina sudah tahu apa yang dia pikirkan. Sudah penuh, dan kamu jangan mengira kantor lantai 32 begitu mudah. Kamu benar-benar tidak tahu bersyukur. Kalau bukan karena Yos menganggukkan kepala, Darlene tidak mungkin bisa bekerja di kantor pengacara. Si bodoh ini masih tidak menyadarinya. Darlene tidak memikirkan begitu banyak. Dia pun berkata, Perlina, apakah orang seperti ini masih banyak? Selanjutnya akan mewawancarai siapa? Aku bisa membantumu.
Perlina berpikir dan berkata, "Ada beberapa, tapi Yos yang paling mahal sudah didapatkan olehmu. Sisanya harus tunggu pemberitahuan beberapa bulan lagi. Tentu saja harus meminta sendiri." Tidak ada ikan, udang juga jadi. Dia tidak masalah dengan uang yang banyak, Darlin berkata. "Lain kali kalau ada masalah, cari aku saja." Perlina sudah tidak ingin terjerumus dalam ucapan orang di hadapannya ini. Darlin mengira demi orang yang bisa menghasilkan bonus banyak ini mudah diwawancarai. Jika adalah orang yang begitu sulit diatasi, pasti emosinya sangat aneh. Kalau tidak, maka tidak suka diwawancarai. Mementingkan privasi, tidak begitu mudah diatasi. "Baiklah, aku sudah harus pergi. Aku belum balik cek clock. Kamu kembali dulu. Hari ini aku saja yang pergi menjemput Derek. Kamu berikan kartu jemput padaku saja. Dia sudah beberapa hari tidak bertemu dengan roti kecilnya itu." Perlina mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya. "Ini." Darlin langsung mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam tas agar tidak lupa. "Aku pergi dulu." Perlina memakai sepatu merah edisi terbatasnya dan juga merasa tidak tega. Tidak tahu karena terendam air siang tadi akan rusak atau tidak. Kalau tahu, dia tidak akan mengikuti Darlin. Sepatu ini jutaan loh harganya. Hati-hati menyetir mobil." Perlina melambaikan tangan mengartikan dia tahu. Darlin mencuci 2 cangkir itu, setelah mengelapnya pun menaruhnya kembali. Lain kali sebaiknya jangan menggunakannya untuk mengambil air saja. Setelah jam 4.20, Darlin pun mengambil kunci pergi menjemput Derek. TK biasanya lebih cepat pulang. Jam 4.30 guru sudah bersiap-siap membawa gerombolan anak-anak keluar. Dari jauh Darlin sudah melihat Derek. Tapi si roti kecil terlihat tidak begitu senang. 2 alisnya mengkerut. Darlin memberikan kartu pada guru. Setelah gurunya memastikan, baru memanggil Derek. "Derek, ibumu sudah datang menjemputmu." Darlin dengan jelas melihat saat Derek mendengar dia yang datang menjemputnya, matanya langsung bersinar. Tidak lagi terlihat tidak senang. Dengan gembira berlari keluar ke arahnya. Saat itu hati Darlin terasa sedih. Derek seperti ini karena dia sudah beberapa hari tidak pergi melihatnya. Jadi tidak senang kan? Derek menarik lengan baju Darlin dengan nada imut berkata, "Ibu, apakah kamu datang menjemput Derek pulang ke rumah?" Derek patuh ya. Beberapa hari ini ibu sibuk bekerja dan sudah mengabaikanmu." Darlin mengelus kepalanya. Derek tahu, tante sudah mengatakannya. Hari ini ibu tidak perlu pergi bekerja ya. Derek yang awalnya tidak senang karena sudah beberapa hari tidak melihat ibunya. Sekarang sudah bertemu dengannya, dia langsung menjadi senang. "Ya, hari ini ibu tidak sibuk. Kita pergi makan restoran steak yang kamu suka itu ya." Darlin juga tidak bisa mengungkapkan perasaan di hatinya. Dia hanya ingin menemani Derek dan tidak pergi kemanapun. Hanya saja, terkadang kenyataan sangat kejam. Dia perlu bekerja agar bisa menghidupinya dengan baik. "Baik, Bu." Derek dengan senang menganggukkan kepala. Asalkan bersama dengan ibunya, makan apapun tidak masalah. Darlin menggandeng tangan Derek. Saat berbicara dengannya, tatapan yang tegang pun berubah menjadi santai. "Ayo, kita pergi makan steak." Mereka berdua memesan steak porsi besar. 2 porsi Derek juga tidak bisa menghabiskannya. Darlin juga tidak perlu dikatakan lagi. Bos juga memberikan mangkuk kecil untuknya.
Bos restoran stik ini adalah seorang paman berusia 50-an tahun. Dengan memanjakan mengelus kepala Derek dan berkata, "Derek sudah semakin tinggi ya?" "Iya, sudah semakin tinggi." Derek sedang dalam masa pertumbuhan, tumbuh dengan sangat cepat. Gizinya juga seimbang. Darlin mengambil beberapa daging dan menaruh ke dalam mangkuk dan berkata, "Derek tidak boleh pilih makanan ya." Walaupun Derek suka mie sapi, tapi dia tidak suka dengan daging sapi. Tapi setelah Darlin berkata, Derek pun memakannya. "Darlin, kamu masih saja begitu keras." Paman dari dulu sudah kenal dengan Darlin dan Perlina. Anak berusia belasan tahun tiba-tiba sudah menjadi seorang ibu. Walaupun sampai sekarang dia belum pernah mendengar nama pria itu dari mulut Darlin. Walaupun dia sudah bertanya, jawabannya hanyalah diam.